Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, suara saya kedengaran ibu-ibu? Dengar ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini masih suasana Lebaran ya, walaupun sudah masuk tanggal 11 Dzulqa'dah, tidak ada salahnya, apalagi ini saya pertama kali bisa silaturahim di Masjid Madinah Luhur ini. Saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, juga para pemirsa YouTube ini, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan jenengan semua panjang umur, Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal kebajikan, di mana kita bisa merespon proyek Allah di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita istiqomah berpuasa, 1 bulan penuh kita juga istiqomah salat malam, salat tarawih, 1 bulan penuh Al-Quran kita baca, 1 bulan penuh kita juga berlama-lama di masjid iktikaf, 1 bulan penuh juga kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Saya jadi merenung. Ini tiba-tiba kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini diabadikan dalam Al-Quran dan dinamakan dengan bulan-bulan mulia. Luar biasa ini. Silakan nanti bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 36. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang betapa mulianya 3 bulan ke depan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ibu-ibu mungkin bertanya di antara kita, Ustadz, amalan apa yang paling baik untuk saya lakukan di 3 bulan mulia ini? Saya berani mengatakan amalan terbaik dan paling baik di mata Allah di bulan mulia ini adalah melaksanakan ibadah haji. Saya berdoa pagi ini, mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di sini sebelum nanti dipanggil oleh Allah meninggal dunia, semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, karena memang haji ini panggilan Allah. Monggo, seharusnya sejak tanggal 1 Dzulqa'dah kemarin sampean munculkan doa-doa terbaiknya, karena kita berada di bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ini menarik. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini itu jumlahnya 12 bulan. Ibu, Bapak, kita harus pahami Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan waktu. Coba bayangkan Bapak, bagaimana kalau tidak ada waktu? Tidak ada siang, tidak ada malam. Hidup ini jadi monoton, Pak. Tidak jelas apa yang kita perbuat. Sudah berapa lama kita melaksanakan amal-amal itu? Kita juga tidak bisa mengevaluasi diri. Dan sengaja oleh Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun ini, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan waktu 1 tahun ada 12 bulan. Apa bulan ini, Ibu? Indallah, yang diakui oleh Allah. Saya juga ingin memberikan wasiat buat saya pribadi dan Bapak sekalian, tolong berbanggalah kita Pak menggunakan almanak hijriyah. Ya, almanak apa? Hijriyah. Itu perjalanan bulan, Pak, bukan perjalanan matahari, bukan miladiah. Yang kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diawali dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan jumpa lagi dengan apa? Muharram. Kata Allah, minha, dari 12 bulan itu, 1 tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Apa 4 bulan mulia itu? Disebut sama Nabi yang mulia, 1 menyendiri, yang beliau namakan dengan Rajab Al-Mudhar. Ini bulan Rajab, 2 bulan menjelang Ramadan sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati ini, Pak. Alhamdulillah. Ya, kemudian Ramadannya tidak masuk. Walaupun Ramadan punya keistimewaan yang lebih istimewa dari 4 bulan ini sebenarnya, karena di bulan Ramadan Al-Quran turun. Di bulan Ramadan ada pelipat gandaan pahala. Di bulan Ramadan semua jin dan setan dibelenggu. Di bulan Ramadan ada malam yang kalau kita berjumpa dengan malam itu seakan-akan kita beribadah tanpa henti 83 tahun, 1000 bulan. Di bulan Ramadan luar biasa, semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Saya tidak akan bahas masalah ini karena sudah kita lewat ya. Syawal juga tidak masuk. Kemudian berturut-turut kata Nabi, salasun mutawaliyatun. Yang 1 Rajab, yang 3 berturut-turut. Apa itu sekarang ini? Jenengan semua berada pada bulan-bulan mulia, insyaallah 3 bulan ke depan. Yang kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang kita maklumi bersama, yaitu 3 bulan ini jamaah sekalian. Makanya prosesi perjalanan pelaksanaan ibadah haji itu diawali dari bulan apa? Dzulqa'dah ini, dan berakhir nanti di bulan Muharramnya, seperti itu. Ini bulannya Allah. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan Bapak Ibu, yang paling mulia dari sekian banyak amalan-amalan mulia di bulan mulia ini, dan yang paling dicintai oleh Allah, melaksanakan ibadah haji. Monggo, bagi yang mampu secara fisik, mampu secara pemikiran, mampu secara mental, dan mampu waktunya, mampu secara kesehatan, segera daftar. Mampu secara finansial, segera daftar. Jangan ditunggu-tunggu jamaah sekalian. Aduh Ustaz, lama masa tunggunya Ustaz, puluhan tahun sekarang. Saya jadi teringat anak saya, Ibu. Anak saya yang kedua
2 tahun yang lalu daftar juga bersama istrinya. Keluar dari bank itu setelah dia store, insya Allah Anda akan berangkat, ya kalau dihitung-hitung Bu, 37 tahun yang akan datang. Saya katakan bismillah ala barakatillah. Dan kau, namanya Isom anak saya itu, Som, saya bilang ini kesempatan kau sekarang berada di bulan-bulan mulia. Dia lobby saya terus Pak, supaya bisa di-upgrade, supaya dikenalkan dengan beberapa orang, supaya bisa masuk di-upgrade ke plus, atau udah jadi tamu undangan raja atau bagaimana. Doa, saya bilang inilah kesempatan berada di 3 bulan mulia, semua doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, segera daftar. Nanti nyampe 37 tahun, 40 tahun, itu urusan Allah. Allah hanya melihat sejauh mana niat kita Pak untuk menyempurnakan rukun Islam ini. Orang kalau sudah haji Bapak Ibu, sempurna sudah keislamannya. Kita semua sudah sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga sudah sama-sama salat 5 waktu, alhamdulillah. Kita juga sudah sama-sama kemarin melewati Ramadan dan kita berpuasa di dalamnya. Kita juga sudah berinfak, bersedekah. Bahkan bagi yang mampu kita juga mengeluarkan zakat, alhamdulillah. Tinggal satu, apa itu? Melaksanakan ibadah haji. Orang kalau sudah haji, maka sempurna sudah keislamannya. Sempurna Pak. Makanya jaminannya bagi orang yang sudah sempurna, sampai Allah katakan dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang sempurna. Apa kata Nabi? Tidak ada balasan bagi orang itu, hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Bapak Ibu, surga loh ya. Surga Pak, bukan dunia. Ya. Tahu surga jemaah sekalian? Surga ini Pak, seluasnya seluas langit-langit dan bumi. Bukan seluas Kebrawon, ya, bukan seluas Surabaya, bukan seluas Jawa Timur, bukan seluas Jawa, bukan seluas Indonesia, bukan seluas Asia Tenggara Pak, bukan seluas Asia. Itu global itu Pak, jemaah sekalian, milik sampean. Surga jemaah sekalian, itu bagi orang yang sempurna hajinya. Dan ingat kata Nabi, man wasa'ahu Allahu likay yahujja thumma lam yahuj, barang siapa diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak tertarik untuk melaksanakan ibadah haji karena berbagai macam pertimbangan, hitung-hitungan dengan Allah, hati-hati. Famata, terus tahun itu dia meninggal dalam suasana perasaan seperti itu, tidak punya niat untuk melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu secara finansial, secara fisik, secara pemikiran, tidak mau haji, mata meninggal pada tahun itu. Nabi mengatakan mata maitatan jahiliyah, orang itu meninggal seperti matinya orang jahiliyah. Dianggap Abu Jahal kita oleh Rasulullah, dianggap Abu Lahab kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat ukhra, di riwayat yang lain, mata yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, orang itu mati sama seperti matinya orang Yahudi, atau sama seperti matinya orang Nasrani atau orang Majusi, tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kalau kita berbicara amalan apa yang terbaik di bulan-bulan mulia ini adalah melaksanakan ibadah haji. Saya katakan tadi Bapak Ibu, memang ini karunia dari Allah yang dibarengi dengan semangat kita untuk menyempurnakan rukun Islam ini. Pak, lalu bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Apa amalan-amalan, cara efektif untuk memuliakan bulan ini sehingga sampai nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lanjutkan saja ayat ini. Ada 3 perkara yang perlu sampean perhatikan Pak dalam 3 bulan ke depan ini. Kalau jenengan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Ada 3 amalan utama yang arahannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Kalau jenengan semua ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Lanjutkan ayat tadi, Pak. At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah?
fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang pertama, janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian pada 3 bulan ini. Apa maksudnya ini? Nanti kita kaji. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Yang kedua apa? Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Apa maknanya ini? Nanti kita kaji bersama. Yang ketiga apa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nanti renungi Pak di rumah Pak ya. At-Taubah ayat 36. Inilah cara efektif yang langsung datang dari Allah bagaimana kita memuliakan bulan-bulan mulia 3 bulan ke depan ini. Yang pertama apa? Wa fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah ada kezaliman pada diri kalian pada 3 bulan ini. Bapak Ibu, saya merenung ayat ini. Apa kaitannya kok kita tidak boleh berbuat zalim? Agama kita ini Pak, agama yang rahmatan lil alamin. Agama kita ini Pak, agama yang penuh dengan keadilan, kedamaian, ya, kesejahteraan, ketenangan. Ingat, zalim itu, ini yang pertama, tidak boleh ada kezaliman ya. Zalim itu macamnya ada 3 juga. Yang pertama, zulmun nas li rabbihi, lillahi subhanahu wa ta'ala. Zalimnya manusia kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada enggak Pak orang zalim kepada Allah? Halo? Kira-kira ada enggak Pak orang yang zalim kepada Allah? Ada. Minimal 2 contohnya. 1, Allah berikan contoh kepada orang di luar kita. Yang 1, Allah ngasih contoh kepada kita yang mengaku mukmin tapi zalim kepada Allah. Orang di luar kita Pak, orang kafir, jelas. Ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, jelas Pak. Mereka menyalahi fitrahnya, tidak mengakui kebesaran Allah sebagai Tuhan. Itu wadzalimuna humul kafirun. Orang-orang zalim itu itulah orang-orang yang kafir. Ini kafir secara umum Pak. Atau yang kedua adalah apa? Orang syirik. Orang syirik Pak. Orang yang menyekutukan Allah. Ini kalau nasihat Sayyidina Luqman kepada putranya, Sayyidina Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka apa? La zulmun azim. La zulmun azim. Ananda, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, menduakan Allah, syirik kepada Allah. Karena syirik itu adalah kezaliman kepada Allah yang paling dahsyat Pak. Loh ya apa? Allah yang menciptakan sampean tapi mintanya Pak tidak minta kepada Allah. Ya, makanya ya akhi, Bapak Ibu hati-hati. Selesai sudah Pak, ini Masjid Madinah Luhur ya, Madinah Luhur, hati-hati Pak, selesai bab ini. Sampean sujud, sampean tahajud tiap malam, sampean haji 2 tahun sekali, apalagi jemaah sekalian, Qur'annya 1 juz setiap hari, khatam tiap bulan, duhanya dilaksanakan 5 waktu di masjid, tapi syirik kepada Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik kepada Allah, seluruh amal-amal salehmu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan pada pelaku-pelaku syirik yang tidak mau tobat itu, Pak. Adapun dosa-dosa yang lain mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ada pezina, ada peminum, narkoba, segala macam. Kemudian dia imbangi dengan amal saleh, dia lupa tidak taubat, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik, orang itu harus taubat, taubatan nasuh baru didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ini ma'asyiral muslimin.
Selesai sudah ibu ya bapak, urusan dunia klinik, dunia mistis, bermain-main dengan jin, paranormal, apalagi jemaah sekalian, dukun, datang ke tempat-tempat dak karuan, minta jampi-jampi segala macam, selesai. Kalau ini masih ada, sambian ngaji tiap hari, sambian tahajud tiap malam, umrah tiap Ramadan, tidak dilihat oleh Allah Pak. Sampai betul-betul Allah segala-galanya. Mintanya kepada Allah, mengeluhnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Saya menjadi hamba Allah, budaknya Allah, totalitas saya menyerahkan semua urusan saya kepada Allah. Itu orang bertauhid jemaah sekalian. Ya, ini namanya apa? Syirik kepada Allah. Apa? Zalim kepada Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yang repot, ada kezaliman pula Pak, menimpa kepada orang beriman. Tapi dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sampean nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah 254. Satu ayat di atas ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di atasnya inilah ayat ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Dipanggillah kita Pak oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita Pak dipanggil. Dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Allah faham betul orang beriman ini kan, tabiat iman ini kan naik turun masalahnya Pak. Ya kan? Iman ini bertambah dan berkurang Pak. Diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar. Anfiqu Pak. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Monggo renungi ini Pak ayat ini. Loh ini perhatikan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu titik kemudian wal kafiruna humudz zalimun. Seakan-akan Pak mukmin yang seperti itu dianggap kufur juga jemaah sekalian. Walaupun kata para ulama ini namanya kufrun duna kufrin, kufur yang tidak keluar dari agama. Tapi dicap orang itu Pak zalim kepada Allah dan dianggap kafir. Ini sama dengan ayat, mungkin tidak terlalu asing ayat ini Pak. La in syakartum apa? La in syakartum la azidannakum. Terus apa setelah itu? Wala in kafartum. Kenapa kok tidak Allah mengatakan wa illam tashkur? Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan menambah kepada kalian. Tapi kalau kalian kafir, sesungguhnya azabku sangat pedih. Siapa kafir di sini, Pak? Orang yang tidak bersyukur. Jadi orang kalau tidak bersyukur langsung Allah mengatakan wala in kafartum. Allah tidak mengatakan wa illam tashkur fa inna adzabi lasyadid. Tidak, Pak. Tapi wala in kafartum, kalau kalian kafir artinya Pak mengkufuri nikmat Allah. Sama dengan surat ini Pak, Al-Baqarah 254. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, belanjakanlah, infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan buat kalian. Pak, Ibu, hati-hati lo ya. Ini rezeki yang sampean punya itu titipannya siapa? Pemberiannya siapa? Anugerah dari siapa? Yang memberi siapa? Kalau kita udah yakin ini selesai sudah. Itu bukan karena kecerdasan kita, bukan Pak. Karena yang ngasih cerdas juga Allah masalahnya. Bukan karena banyaknya lobby-lobby kita Pak. Yang membuat kita lancar lobby-lobby gini Allah juga jamaah sekalian. Kita jangan bangga dengan harta kita. Hati-hati jamaah sekalian. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, infakkan, belanjakan hartamu, keluarkan hartamu dari apa yang kami rizkikan buat kalian. Jangankan harta Pak, sampean juga miliknya Allah kok. Saya pribadi Pak, fisik saya ini miliknya Allah. Mata saya ini miliknya Allah. Otak saya ini menciptakan Allah. Dan dengannya saya bisa berpikir, saya bisa mendatangkan uang. Jadi uang itu siapa yang ngasih jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kepada kita Pak,
Sebenarnya Allah minta haknya, Pak. Itu uangku lu. Itu rezekiku lu. Kata Allah, belanjakan dari apa yang kami rezekikan buat kalian. Sebelum datangnya satu hari, mohon maaf, la bai'un fihi, tidak berfungsi lagi Pak jual beli. Mohon maaf Bapak, nanti Ibu ketika ditanya oleh malaikat dan sampean medit di dunia, kikir di dunia, jamaah sekalian, mohon maaf. Ya. Ditanya oleh Allah, Pak. Malaikat nuntut untuk menggiring manusia itu dengan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, la bai', saat itu tidak berfungsi lagi jual beli, Pak. Malaikat tidak bisa disogok, Pak. Loh, kalau sekarang sampean di pengadilan, ya, tinggal sampean jadi pengacara yang lihai, Pak, ya. Hah? Diatur, Pak, antara pengacara dengan hakimnya, Pak, atau dengan jaksa yang nuntut, selesai rapi semuanya, Pak. Nanti pada hari kiamat berjumpa dengan ahkamul hakimin, bukan KPK lagi, Pak. Hati-hati, bukan KPK lagi, Pak. Ahkamul hakimin Allah, Pak. Allah menuntut harta kita, jemaah sekalian. Tidak ada lagi nanti jual beli. Sampean mau nyogok tidak bisa lagi, Pak. Wala khullatun, persahabatan pun tidak bisa nolong kita, Pak. Wala syafa'ah, juga tidak ada syafaat pada waktu itu. Apa kata Allah? Orang-orang seperti itu yang tidak mau membelanjakan hartanya, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir seperti itu yang mengkufuri nikmatnya Allah seperti itu, itulah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang tidak mau membelanjakan hartanya padahal tahu orang tuanya sakit keras, untuk beli obat masih banyak pertimbangan, tahu istrinya ruwet, Pak, anaknya bermasalah, kakak adiknya secara ekonomi bermasalah, harus masuk rumah sakit dan sampai ada uang, Pak, tapi tidak mau bantu, wal kafiruna humudz zalim. Berarti sampean orang-orang seperti itu, Pak, digolongkan oleh Allah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, saya berani mengatakan bulan ini bulan perbanyak kita berinfak. Bulan ini bulan perbanyak kita apa? Berbagi, Pak. Mengalokasikan rezekinya Allah. Ini kan sebentar lagi kita mau kurban, Pak, ya. Halo, mau kurban ya? Mulai sekarang cari kambingnya, Pak. Mulai sekarang cari sapinya, mau kurban sapi, Pak. Jangan cari kambing-kambing afkiran. Nanti pahalanya sampean juga pahala afkiran juga. Betul, Pak. Jangan terlalu detail, Pak, nawar-nawar kepada penjual kambing. Kasihan, ini 1 tahun sekali, Pak, mereka berbisnis dengan kita. Kapan lagi mereka mendapatkan untung dalam jual belinya itu, Pak? Cari kambing yang sempurna. Jangan semangatnya, Pak, semangat apa namanya, searching sana, searching sini, Pak. Ngelihat sana, ngelihat sini, ngelihat penawaran sana. Oh, ini yang paling murah. Semua orang dicintai, murah kambingnya. Loh, memang kita cari pahala yang murah, Pak. Semangat kita ini uangnya Allah, Pak. Memang ujian bagi kita, Pak. Sampai yang kemarin Ramadan sudah pol-polan, ya, memberikan takjil, memberikan infak sedekah tiap hari, mengeluarkan zakat. Sekarang sudah mengeluarkan lagi, jemaah sekalian. Setiap kalau satu keluarga minimal 1 ekor kambing, tapi yang sempurna, jemaah sekalian. Sangat indah setiap jiwa, Pak. Kalau sampai memang mampu, setiap jiwa sampai yang korbankan juga. Saya, Pak, sampai saat ini, Pak, dulu saya punya anak 4, laki-laki semua. Saya sama istri saya setiap tahun, Pak, minimal 6 saya kambing, jemaah sekalian. Saya kirim situ Bondo, kirim Sumeneb, kirim Jember, jemaah sekalian. Dan saya pribadi di Surabaya. Niatkan, Pak, setiap kambing saya korbankan, Pak, saya bertawassul kepada Allah. Kambing pertama, mudah-mudahan anak saya yang pertama ini, Pak, dijadikan oleh Allah Ismail baru. Dan sampean tahu bagaimana kekurangan mereka semua. Kambing yang kedua, Pak, saya bayangkan anak sampean yang kedua. Sampean lihat apa kekurangan anak kita, Pak. Anaknya malas ke masjid. Sampean minta, ya Allah, mudah-mudahan kambing saya sembelih ini, Pak, anak saya tidak malas lagi ke masjid. Anak saya rajin lagi baca Al-Quran. Anak saya menjadi anak yang saleh. Kambing yang ketiga juga begitu. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Ini kalau kita apa? Kalau kita mampu, Pak. Tidak mampu, minimal 1 keluarga 1 ekor kambing, jemaah sekalian. Dan tawassul semuanya, Pak. Sebagaimana Nabi, hadza minni wa an ummati, ini adalah korban dariku ya Allah dan atas nama umatku secara keseluruhan yang tidak bisa berkorban.
Tawassul sekalian Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tunjukkan kambing terbaik. Biar kita tidak dianggap zalim kepada anugerahnya Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita, ma'asyar muslimin. Ini satu ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Bulan ini tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Yang pertama, zalim kepada siapa? Allah. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia pada dirinya sendiri. Masa ada Ustaz orang zalim kepada dirinya sendiri? Banyak. Banyak, Pak. Ya. Dan ini jebakan-jebakan setan luar biasa, Bapak Ibu. Apa contohnya? Kalau kita bicara fisik ya, bicara fisik dulu Pak. Orang yang menzalimi fisiknya. Hati-hati Pak, fisik ini Pak. Banyak sekarang orang menzalimi fisiknya Pak. Sudah tahu kepala 5, kepala 6. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi Pak. Tapi yang dimakan semua masuk Pak. Bebek masuk. Apalagi jamaah sekalian? Cumi-cumi masuk Pak. Babat jeruan masuk jamaah sekalian. Halal Pak, tapi tidak baik jamaah sekalian. Halal Pak. Makanya bahasa Allah halalan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal tapi baik Pak. Belum tentu yang halal itu baik Pak. Baik tapi juga apa? Halal. Banyak barang yang baik sekarang Pak, tapi tidak halal. Sampai harus cerdas Pak dalam urusan makan ini, ma'asyar muslimin. Kalau tidak, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Berarti kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jebakannya, Pak, kalau orang sudah menzalimi dirinya jemaah sekalian, itulah Pak peluang setan menjebak kita. Tak apa-apa makan, kapan lagi? Begitu makan Pak, miring Pak. Tahu miring jemaah sekalian? Tangannya kaku Pak, karena asam uratnya Pak sudah di atas 12 jemaah sekalian gitu. Ya Allah, akhirnya apa Pak? Ketika sakit sampai tidak bisa ke masjid. Ketika sakit sampai tidak bisa tahajud. Sakit sampai tidak bisa baca Quran. Kata setan, yang penting orang itu tidak ibadah. Lewat jebakan makanan, Pak. Ini menzalimi dirinya sendiri ya Mas sekalian gitu. Kapan Pak ya? Kemarin malam Pak. Ya namanya Ustadz Pak. Banyak orang kadang-kadang menghargai Ustadz Pak. Habis pengajian begini kadang diajak makan Pak. Allah, kepala kambing Pak. Gulai kepala kambing. Halal tidak Pak? Halo, halal tidak Pak? Halal. Tapi belum tentu baik bagi saya Pak. Saya tahu siapa yang ngundang saya ini Pak. Siapa yang masak orang. Kambingnya juga sembilannya yang halal Pak. Baik Pak, halal. Dan baik juga. Tapi baiknya relatif Pak. Baik bagi saya belum tentu baik bagi antum. Baik buat antum belum tentu baik buat Bapak. Bagi saya Pak baiknya kepala kambing Pak. Cuma pipinya saja Pak. Ambil dagingnya Pak. Jangan kemudian dibuka Pak. Otaknya dimakan juga. Akhirnya saya subuhnya nggak ke masjid Pak. Ini jebakan setan Pak. Orang menzalimi dirinya sendiri. Secara fisik Pak. Ada juga menzalimi diri sendiri secara moral Pak. Apa itu? Ada moral yang masih bisa ditoleransi, tapi berlebihan akhirnya sampean rusak semuanya. Contoh, ini terutama kaum laki-laki Pak ya. Ini suka nonton bola terutama Pak ya. Jam 10 malam sampai jam 12 malam ya. Ada lagi Pak, nambah 12 malam sampai jam 2 lagi Pak. Bisa melek Pak. Di depannya belinjo. Apalagi Pak? Mente, jagung goreng, apalagi Pak? Kacang sama kopinya, melekan siap untuk bola. Iktikaf Pak di depan televisi ya Mas. Akhirnya Pak jam 2 ngantuk berat. Blas Pak, subuhnya ma'asalama. Bangun subuh Pak, tapi setengah 8. Setengah 8 matahari sudah keluar jemaah sekalian gitu. Hati-hati Mas. Ini Pak orang yang zalim kepada dirinya jemaah sekalian. Apalagi Pak menyengaja Pak masalah moral yang dengan sengaja merusak fisiknya. Rokokan. Mohon maaf ya yang suka rokok Pak ya. Mohon maaf ya. Nyuntik Pak, narkoba. Minum minuman keras. Apalagi jemaah sekalian. Merusak dirinya Pak. Merusak dirinya jemaah sekalian. Ingat kata Allah,
wadzalimuna humul kafirun fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirinya kamu, menzalimi terhadap diri kita sendiri, Pak. Apa yang kita makan dan lain sebagainya. Termasuk juga kita semuanya kadang-kadang ada kezaliman pula, Pak. Apa itu? Menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Suruh salat tepat waktu, salat subuh, Pak, tapi subuhnya 5:30. Sudah tinggal 3 menit lagi matahari keluar. Itu zalim pada dirinya, Pak. Ibu-ibu suruh pakai hijab di pengajian, tapi acara pernikahan buka-bukaan. Zalim pada dirinya, jemaah sekalian kita. Pokoknya 3 bulan ini seakan-akan sampean, Pak, berada di Masjidil Haram, berada di Mekah Madinah, Pak, sedang melaksanakan ibadah haji. Dikatakan bulan-bulan mulia, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah selama 3 bulan ini. Semi-semi malaikat lah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, zalim yang ketiga apa? Adalah zulmun nas li ghairihi min ibadatillah wa min makhluqatihi. Zalimnya manusia kepada yang lainnya. Monggo dilihat kanan kiri ya. Ini sampean, Pak, jamaah tetap masjid apa namanya? Madinah Luhur ya. Ada kezaliman enggak, Pak, di antara kita? Halo? Yang punya utang bayar. Jangan bodoh-bodohan, Pak. Ya. Kalau sampean mampu, Pak, segera bayar. Kalau sampean mampu tidak bayar, zalim sampean jemaah sekalian. Tidak boleh menzalimi orang tua, tidak boleh menzalimi istri, ibu tidak boleh menzalimi suami, tidak boleh menzalimi anak, anak tidak boleh menzalimi orang tuanya, tidak boleh menzalimi mertuanya, iparnya, saudaranya, tetangga kanan kirinya. Pokoknya 3 bulan ke depan tidak ada kezaliman di antara kita. Kata Allah, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati lo ya, hati-hati dengan kezaliman itu. Zalim itu kata Allah gelap nanti pada hari kiamat, Pak. Wa ma lidzalimina min nasir. Orang-orang yang zalim itu nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sendiri, Pak. Dia nanti akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ma'asyar muslimin, hati-hati, Pak. Tidak boleh ada kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena zalim itu gelap pada hari kiamat, dan aku haramkan kezaliman itu menimpa pada diriku, kata Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman di antara kita. Aduh, ini masalah kita semua, Pak ya. Ini memang fitnah akhir zaman sekarang, Pak. Saya ngelihat kok enak masjid ini, Pak, kompak ya. Mudah-mudahan kompak terus, Pak ya. Apapun bendera yang ada di sini, Pak, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahnya kan sama, Pak ya. Halo, Allahnya sama, Pak ya. Apa beda dengan Allah yang ada di saudara-saudara kita di Muhammadiyah, Pak? Apa beda Allah kita dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama, Pak? Apa beda Allah yang kita sembah dengan saudara kita di Al-Irsyad, di Al-Khairiyah? Sama kan ya? Rabbuna wahid, Tuhan kita satu. Nabiyuna wahid, Nabi kita juga satu. Dusturuna wahid, rujukan hidup kita juga satu. Al-Quran sama, Pak. Bacaannya sama, tajwidnya sama, jumlah suratnya juga sama, jumlah ayatnya juga sama, tidak ada yang beda, Pak. Wa qiblatuna wahidah, arahan kiblat kita juga satu, Pak. Tidak ada, Pak, orang sholat ngadep ke timur, tidak ada, Pak. Ngadep ke selatan, tidak. Semuanya sama ya. Kenapa kita berbeda, ma'asyar muslimin? Kenapa kita berselisih, Pak? Kenapa kita harus tukaran? Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Saya capek, Pak, sebenarnya berbicara masalah ini, jamaah sekalian. Akhir-akhir ini hal-hal sepele, Pak, antar dai, antar ustadz, antar mubaligh sekarang, Pak, saling mengkafirkan. Ada fenomena apa ini, ma'asyar muslimin? Loh, kita kalau dia sama-sama orang intelektual, Pak, sama seorang punya agama, kenapa kemudian dimunculkan di media, Pak? Dan nantang sengaja untuk kemudian diekspos dirinya, Pak. Nantang dan mengkafirkan. Bayangkan, berani mengkafirkan, Pak. Hal-hal yang kemudian kita terjadi diskusi di antara kita, tidak ketemu ya sudah. Loh, saya, Pak, di Surabaya ini, di Al-Falah, di Al-Irsyad, di Al-Hikmah, di mana lagi jemaah? Di masjid saya sendiri, kita punya Dewan Syariah, Pak. Kita bertiga itu, Pak. Saya, Ustadz Agung, Ustadz Muzaffar. Ini sama-sama kita lulusan Timur Tengah, Pak. Kita bertiga. Saya pendekatan tazkiyatun nufusnya, Ustadz Agung pendekatan fikihnya, Ustadz Muzaffar pendekatan dakwahnya. Kita selalu kompak diskusi bareng-bareng. Tapi nanti ada masalah-masalah, Pak.
yang tidak bisa ketemu, Pak. Pendapat Ustadz Agung begini, pendapat saya begini. Pendapat Ustadz Mudzaffar beda lagi, Pak. Ya sudah. Toh tujuannya juga sama, Pak. Menuju ke Allah. Ibarat beginilah kira-kira jamaah sekalian. Kita ini ibarat, Pak, orang mau ke Jakarta. Halo, mau ke mana? Ke Jakarta, Pak. Terus yang satu, Pak, naik pesawat paling enak. 1 jam selesai. Iya, bagi orang yang punya fulusnya, Pak, ada uangnya, Pak ya. Tapi ada orang pula, Pak, ada uangnya juga, Pak, tapi tidak tenang naik pesawat, Pak. Lebih enak dia bawa mobil sendiri, Pak. Sama keluarganya, berhenti dari stasiun, berhenti dari mana? Dari rest area ke rest area yang lain, makan-makan di situ, menikmati. Mana yang benar, Pak? Yang naik pesawat atau bawa mobil sendiri, jamaah sekalian? Tujuannya kemana, Pak? Jakarta, Pak. Kata ini, Pak, enggak, saya lebih enak naik kereta. Tenang, dilurus saja gitu. Ada, Pak. Terus kata dia, oh enggak, sekarang ada lagi bis enak, tol, langsung. Ada lagi, Pak, yang touring, Pak. Semuanya ke Jakarta, jamaah sekalian. Yang salah yang mana, Pak? Yang tidak berangkat-berangkat, Pak. Iya kan? Ini tujuan saja, Pak, sarana saja, Pak, macam-macam. Lu sampean ngeliat buku ini, Pak, mohon maaf, ngeliat buku ini, Pak, ngeliat buku ini jemaah sekalian. Pasti saya yakin masing-masing sampean berkomentar, Pak, beda-beda, Pak. Tapi tujuannya yang dibahas apa? Ya kitab ini, Pak, kitab Dalilus Sa'ilin yang ditulis oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud. Di sini terhimpun kitab yang berbicara masalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kata-kata ulama salaf, kemudian kisah-kisah menarik terkait dengan ayat yang kita bahas. Tujuannya ke sana, Pak. Coba cara mandangnya, enggak. Masya Allah, itu kitab segi 4, tertulis di sini. Kata yang di belakang, Pak, mana enggak ada tulisannya kok, kosongan. Ya, yang di samping, Pak, enggak kok, kecil kayak gitu. Yang di sini, Pak, lu enggak, putih gitu dia. Yang di atas beda lagi, Pak. Yang di bawah beda lagi, Pak. Begitulah kondisi sahabat dulu, Pak, ketika melihat salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperdebatkan, Pak, mau begini saja, atau turun sedikit, atau begini, digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Mana yang benar, Pak? Mana yang salah, Pak? Tidak ada yang salah, semua benar. Yang salah itu yang tidak salat, Pak. Itu sampai yang perlu garap itu, jamaah sekalian. Masih banyak, Pak, hal-hal penting yang perlu kita kaji di situ, Pak. Masih banyak problem-problem umat yang perlu kita sadarkan umat ini. Tapi terjebak dengan perdebatan-perdebatan parsial seperti itu. Hati-hati. Bulan ini bulan persaudaraan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Ibu-ibu ya, ini ibu-ibu juga hati-hati nih. Walaupun seragamnya sama, yang tidak seragam, ngaji bersama kadang-kadang Masya Allah di sini kompak tapi pulang keluar, tuh lihat tuh. Gunjing lagi. Jaga lisan kita, jemaah sekalian. Jaga mulut kita. Ini saudara kita. Siapapun orang itu, apapun karakternya, apapun bentuknya, kalau dia salah, lapangkan dada kita. Sebelum dia minta maaf, saya sudah memaafkan duluan kepada orang ini. Ini karakter orang beriman, Pak. Karakter orang yang tidak zalim dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Tidak boleh ada kezaliman di 3 bulan ke depan ini, ma'asyarul muslimin. Zalim kepada Allah, zalim pada dirinya, dan zalim kepada sesama manusia. Apalagi, Pak, zalim kepada orang tuanya sendiri. Ya Allah. Mohon maaf, Pak. Sampai sudah mendoakan tidak orang tua kita, Pak, pagi ini? Minimal, Pak, Rabbighfirli wali walidayya. Ketika sampean bilang wali walidayya, Pak, tergambar tidak, Pak, orang tua sampean di benak sampean, Pak? Sebagaimana sampean minta ampun kepada Allah, sampean juga minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua sampean, Pak. Rabbighfirli wali walidayya. Demi Allah, Pak, saya sampai saat ini, Pak, setiap saya berdoa begini, Pak, pusara kedua orang tua saya, Pak, kebetulan meninggalnya di Situbondo dua-duanya, Mas Muslimin. Saya bayangkan, Pak, seakan-akan saya berada di depan 2 kuburan ini, Mas Muslimin. Ampuni kedua orang tua saya ini, wali walidayya. Biar kita tidak zalim, Pak, pada orang tua kita. Apalagi orang tua kita ini masih hidup, Pak. Mertua sampean masih hidup, jemaah sekalian. Itu, Masya Allah, peluang insan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main, Bapak. Tolong kakak adik sampean, Pak, kakak adik ya, yang tidak batal wudu. Mungkin status sosialnya, Pak, lebih rendah dari kita. Perhatikan mereka, jangan zalimi mereka.
Hargai mereka, Pak. Apalagi ini kakak kita, Pak. Kita yang muda hormat pada yang dia, pada yang tua, jamaah sekalian. Dan begitu seterusnya. Dengan tetangga kanan kiri tidak boleh ada masalah, Pak. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, saya bersumpah atas nama Allah, Pak. Ini kita ngaji di sini ya, dan berada di bulan mulia, Pak. Sampai ngaji begini, Pak, tidak ada nilainya, Pak, di mata Allah. Sampai nanti duhur tepat waktu di sini, sujud, rukuk, menangis, tidak ada nilainya, Pak, di mata Allah. Sampai sampean tidak ada masalah dengan tetangga kanan kiri kita. Hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Nabi, Pak, kepada para sahabat dulu seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama ya. Jadi bulan ini kalau sampai ingin dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah, muliakan bulan ini, tidak boleh ada kezaliman. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada siapa? Orang lain. Oke, yang kedua apa? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Alhamdulillah, Pak, kita tidak ada perang, Pak ya. Halo? Tidak ada perang, Pak ya. Merdeka sudah, Pak ya. Halo, merdeka teman, Pak. Apanya yang belum, Pak? Subversif loh sampai yang belum, Pak. Pak, kita alhamdulillah ya, kondisi kita tidak sebagaimana saudara kita di Gaza saat ini ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, perkembangan di Gaza luar biasa. Walaupun dibombardir, Pak, ini kayak tidak masuk akal. Saya kebetulan 2 kali ke Gaza, masuk ke Gaza. Ini negeri, Pak, daerah kecil, Pak. Lebarnya mungkin cuma 8 km, Pak. Memanjang itu mungkin 30 atau berapa kilometer gitu. Dihuni oleh 2 jutaan orang, jamaah sekalian gitu. Dan di situ ada Israel, Pak, mengambil tanah mereka. Jadi kalau boleh saya gambarkan ini, ma'asyiral muslimin. Ini Gaza, Pak. Ini Palestina begini, Pak. Ini Palestina, semua Palestina. Ya. Dulu, Pak, tahun 48 ini utuh Palestina. Hijau semua kayak gini. Sekarang sudah merah semua, Pak. Diambil Israel semua, dicaplok. Dan kemudian Israel memproklamirkan diri menjadi negara Israel. Ini Gaza di sini, Pak. Kecil segini aja. Ini laut sini, ini laut, Pak. Laut Mediterania. Kecil segini, Pak. Ini dihuni oleh berapa? 2 jutaan, 2,3 juta orang, ya Mas sekalian. Di bawahnya Mesir, Pak. Mesir. Jadi kalau sampai ke Palestina, ke Al-Aqsa, tidak bisa lewat sini, Pak, tapi lewat sini, Tabak namanya, Pak. Itu imigrasinya Israel dengan Mesir di sini, jemaah sekalian. Nah, kita di sini. Ini Gaza, Pak. Ini sekarang dikuasai oleh Israel dan mereka memproklamirkan diri sebagai sebuah negara dan diakui oleh PBB, Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Al-Aqsa ada di sini, Pak. Dalam cengkraman Yahudi, Zionis ini, ma'asyiral muslimin. Itu Al-Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalah? Sampean lihat, Pak, negara enak begini, Pak ya. Negara-negara yang kemudian dikuasai oleh penjajah, Pak, ada perjuangan di situ, itu pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afghanistan kurang apa, Pak? Itu Uni Soviet gagah-gagahnya negara-negara terkuat di dunia, Pak. Hengkang, Pak. Sekarang menjadi negara berdaulat, Mas. Satu-satunya negara yang tidak punya utang sekarang Afghanistan, ya Mas sekalian. Ini sekarang akan terjadi di Gaza, Pak. Doakan ya. Ini kemarin saya dapat info sudah 30 sekian tank Israel hancur, Pak. Tawanannya itu ada beberapa jenderal-jenderal muda, Pak, dikuasai sampai sekarang belum dikembalikan, Pak. Ini diminta Netanyahu supaya dikembalikan kalau perang mau berhenti. Kata para mujahidin, berhenti dulu kalian, tinggalkan kami, bangun negeri kami, baru kami kembalikan tahanan ini. Ini perang, Pak. Alhamdulillah, kita doakan terus ya, mudah-mudahan perjuangan mereka segera dimenangkan oleh Allah sampai nanti Al-Aqsa bisa dikuasai kembali, insya Allah. Dan saya yakin ini sudah janji Nabi kepada kita, nanti di akhir zaman, Pak, Palestina ini akan merdeka, ma'asyiral muslimin. Bahkan tidak ada satu Yahudi pun tinggal di mana? Di Palestina. Kalau sekarang dia berkuasa, nanti di akhir zaman tidak ada satu Yahudi pun tinggal di Palestina. Terus sampai mengatakan Nabi, pohon-pohon besar, batu-batu besar berbicara, ya Muslim kemari. Ini Yahudi ngumpet di belakangku. Kemari, dilihat, Pak, Yahudi betul. Bunuhlah dia.
kita bunuh Yahudi itu jamaah. Memang bengis Yahudi ini ma'asyar muslimin. Saudara, cuma ini ya, kalau kemudian Palestina menang Pak, berarti kiamat dekat. Mau cepat menang sampean? Halo? Mau cepat menang Pak? Ya kalau bisa iya ya, tapi jangan kiamat dulu ya. Ya. Inilah Pak sarana dari Allah buat kita, ujian buat kita Pak, supaya kita berjuang terus menerus. Ada peluang beramal saleh di situ Pak, membantu ya, mendoakan. Adanya begini, ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin. Nah, masalahnya kita di sini Pak. Bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang kafir itu sebagaimana mereka memerangi kalian. Memang Pak, kita sudah merdeka sejak 70 tahun sekian yang lalu ya. Halo. Tapi mohon maaf ya akhi, ekonomi kita Pak masih dijajah Pak. Iya Pak tidak? Dunia pendidikan kita masih dijajah dan dikendalikan oleh mereka Pak. Allahu Akbar. Bahkan dunia birokrasi kita, mohon maaf dan tanda petik ya, dan dunia perpolitikan kita Pak dimainkan oleh mereka semua. Ini perang. Minimal buat sampean yang hadir di sini, halo, perang ekonomi. Pastikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, duit yang sampean punya yang merupakan titipan Allah ketika belanja Pak, pastikan uang sampean jatuh kepada sesama muslim. Belilah beras Pak kepada sesama muslim. Belilah minyak goreng kepada sesama muslim. Belilah sampo dan sabun kepada sesama muslim. Belilah garam Pak sesama muslim. Beli apa saja, hatta beli HP Pak, hatta beli motor, hatta beli mobil Pak. Pastikan saya beli kepada sesama muslim. Kalau semua kita berpikir begini jemaah sekalian, berdaulat sampean Pak secara ekonomi. Tutup semua ini Pak yang namanya Alfa, Indomaret, sebagainya, tutup semuanya Pak. Hidupkan Pak punya kita ini ma'asyar muslimin. Saya alhamdulillah Pak. Oh ini tidak saya minum nih Pak. Mohon maaf, saya tidak akan minum ini Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak akan minum ini Pak. Tapi kalau tulisan santri saya minum Pak. Betul, saatnya kami harus bangga Pak. Tapi ini sudah kadung dikasihkan Pak ya, minum. Tapi untuk saya akan kasih contoh ini Pak. Ya, mulai Pak sampai harus bangga, hatta beli ini pun jelas pastikan saya mau beli produk muslim. Produk saudara saya sendiri. Ini perang Pak. Bulan ini 3 bulan ke depan semangat kita semangat begitu Pak. Loh, kalau kita semua berpikir begitu Pak, beli berasnya kepada sesama, Ustadz mahal. Niatkan Pak, mahal sedikit saya berinfak pada saudara saya. Selesai ma'asyar muslimin. Nah, kalau semua ini ada saudara sekalian, ini namanya Pak, kita menjalankan perintahnya Allah, perang kepada orang-orang di luar kita secara ekonomi. Luar biasa ini Pak asal muslimin. Oke, sudah 1 jam saya berbicara. Terakhir apa ditutup oleh Allah? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya Allah, sadarilah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Terima kasih Pak. Membahagiakan sampai pada saya ini Pak. Ya. Senyum saya ini Pak. Wallah senyum. Ya. Ini Pak hasil usahanya Pak. Hasil usaha ini jamaah sekalian. Bapak tahu hasil usaha ini Pak. Ini semua Pak mencetak ulama-ulama kita di Sidogiri Pak. Naam. Ayolah, saatnya kita begitu Pak. Walaupun nanti sampean beli beras Pak, beli minyak goreng, beli sampo, yang memproduk nanti di sana Pak, tidak apa-apa. Yang penting uang sampean jatuh kepada sesama muslim dulu Pak. Jangan jatuh pada mereka jemaah sekalian. Pastikan beli HP, beli arloji, beli apa saja Pak. Pastikan saya beli kepada sesama muslim. Beda jemaah sekalian. Terus ditutup oleh Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bulan ini Ibu, Bapak, bulan takwa. Kalau sampean ingin dibersamai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampean sudah punya modal. Di bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah sampean sudah bisa puasa. Lanjut Pak dengan puasa sunnah sekarang. Perbanyak puasa sunnah di bulan-bulan ini, ma'asyar muslimin.
Kalau sampean ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan sampean salat tarawih tidak pernah absen satu malam pun. Di luar Ramadan ini apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram masih ada salat tahajud. Kawal ini ma'asyarul muslimin. Di bulan Ramadan sampean baca Quran, baca lagi Qurannya, Pak. Kalau sampean ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Infaknya jalan terus, Pak. Zikirnya jalan terus. Pokoknya 3 bulan ke depan ini saya ingin dibersamai oleh Allah. Saya akan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan saya akan menjauhi larangan-larangan Allah. Namanya kita manusia ya, bukan malaikat, Pak ya. Pasti ada kesalahannya. Ketika sampean salah, Pak, segera temui Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang banyak, bertobat yang banyak, Allah tersenyum kepada kita, Pak. Saya berani mengatakan, ma'asyarul muslimin, kalau ada di antara jenengan, Pak, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, kemudian sampean sadar, Pak, ini sinyal kalau Allah mencintai sampean. Terus sampean angkat tangan, sampean wudu, sampean angkat tangan, sampean istighfar dan bertobat, Allah tersenyum sama sampean, Pak. Dosa seberat apapun pula, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Maka siapa lagi yang mengampuni semua dosa ini selain Allah Subhanahu wa taala? Yang penting, Pak, kita tidak terus-menerus hobi berbuat dosa, jemaah kalian. Tapi ketika kita berbuat dosa terus sadar, istighfar pada Allah. Itu juga bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal, Pak, mengisi bulan-bulan mulia. Apa? Tidak boleh ada kezaliman, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, dan zalim kepada siapa? Sesama manusia, satu sama lain, baik orang tua, tetangga, kanan kiri, suami, istri, anak, segala macam. Yang kedua apa? Perang, Pak. Minimal untuk kita, Pak, perang apa? Perang ekonomi. Ya. Ayo ketika sekolah juga, Pak, sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Ustaz, tak maju-maju. Majukan sampean. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sekarang banyak orang bangga, Pak, nyekolahkan. Di mana ini, Pak? Tak boleh, ini masuk Zoom soalnya, Pak ya. Nanti saya digugat ini, Pak. Apa masuk sekolah-sekolah kayak gitu, bayar sekali bayar 250 juta jemaah sekalian gitu untuk jadi seorang entrepreneur yang baik segala macam. Kenapa, Pak, enggak sekolah-sekolah punya kita jemaah? Ada Muhammadiyah, ada punya NU, ada Yunisma, Pak, ada Muhammadiyah, ada segala macam. Kenapa kita tidak besarkan mereka semua jemaah sekalian? Ya kalau bisa masuk kepada sekolah-sekolah negeri kita sendiri, Pak ya. Tidak bisa, Pak, prioritaskan sekolah-sekolah agama kita jemaah sekalian gitu. Ini perang jemaah sekalian ya. Terus terakhir apa? Perbanyak kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan takwa. Bulan tahajud, bulan baca Quran. Sambil lupa imbangi dengan doa-doa terbaik sampean, minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan saya juga bisa melaksanakan apa? Ibadah haji. Saudara, sebelum saya tutup, tolong difahami, ini kebetulan banyak ibu-ibu ya di sini. Kenapa kita diperintah haji, Pak? Kenapa kita sampai disuruh untuk memperhatikan 3 bulan ini? Sebenarnya 3 bulan ini, Pak, kita sedang menapak tilasi, disuruh untuk menapak tilasi merenungi tentang potret keluarga ideal. Siapa itu? Ibrahim dan keluarganya. Sampai disebut dalam Al-Quran dengan bahasa uswatun hasanah. Itu, Pak, diulang 2 kali dalam surat Al-Mumtahinah kepada Ibrahim dan keluarganya. Yang satu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2, Pak, kata-kata uswatun hasanah pada Ibrahim dan keluarganya. Saya berharap Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ini bulan keluarga. Bulan kita bermesra-mesra dengan suami dan istri dan akrab dengan anak-anak kita. Saya juga ingin mengatakan kalau bisa, Pak, sampean pegang istri, Pak, tangan istri. Ibu juga pegang tangan suami. Bang, ini bulan mulia. Saya siap, Bang, menjadi Hajar. Terus suaminya bilang, iya, saya siap menjadi apa? Menjadi Ibrahim. Terus fokus, Pak, 2 orang ini anak kita prioritas untuk dijadikan mereka semuanya apa? Ismail baru dalam kehidupan kita. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini yang hadir tua-tua semua, Pak. Halo? Yang hadir tua-tua semua, Pak. Kepala 5, kepala 6 ini kelihatannya, Pak. Mana, Pak, yang 20 tahun, yang 30 tahun? Ya mungkin ada sebagian gitu ya. Saya di mana-mana, mohon maaf, Pak. Pak Tamir, Ketua Tamir, mohon maaf. Masjid itu, Pak, ke depan akan jaya manakala didominasi oleh anak muda. Ini bulan mulia. Bulan fokus
untuk menjadikan anak kita Ismail baru di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Saya berharap pengajian anak muda Pak serami ini pula. Loh, kalau kita ini mohon maaf, ya wajar Pak kita dekat dengan masjid karena kita sudah umur ya. Mau mati kita masalahnya Pak. Loh, pertanyaannya oke, tidak apa-apa Pak. Mau mati, mudah-mudahan insya Allah semua husnul khatimah Pak. Cuma kan pingin amal kita kan mengalir terus. Siapa yang akan mengalirkan ini Pak? Anak-anak sambian. Wa waladin salihin apa? Yad'u lahu. Mohon maaf. Kira-kira Pak, kalau malaikat maut datang Pak, sekarang ini Pak, terus bisik ke telinga kita, Allah memerintahkan aku nanti malam mencabut nyawamu. Kira-kira Pak, anak sampean mendoakan sampean atau tidak Pak? Kalau belum terjawab ini, gagal kita Pak sebagai Ibrahim dalam kehidupan ini. Ini 3 bulan ke depan Allah ngasih waktu pada kita 3 bulan Pak. Ramadan 1 bulan, itu perbaikan pribadi. Untuk keluarga 3 bulan. Makanya 3 bulan ini adalah hari-hari apa? Hari-hari keluarga Pak. Sampai nanti puncaknya 10, 11, 12, 13 namanya hari apa? Lebaran, hari tasyrik Pak. Hari makan dan minum. Hari makan dan minum Pak. Untuk senang-senang memang Pak. Aib besar kita berada di 3 bulan ini Pak, nuntut cerai kepada suami. Aib besar di 3 bulan ini sampean tukaran dengan istri. Aib besar kita berada di 3 bulan ini Pak, sampean ada gap yang menganga lebar dengan anak-anak kita. Zalim kita Pak. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita gagal Pak membawa misi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan ini tiap tahun digelindingkan oleh Allah Pak. Setiap tahun 3 bulan berturut-turut seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jenengan semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, seindah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampean menjadi suami-suami yang qawam, ibu menjadi istri yang salihah, qanitah, hafizah. Anak-anak kita semuanya anak-anak yang qurratu ain, yang birrul walidain, yang berbakti pada kita orang tua, yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, memasukkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula kita doakan orang tua kita ya. Tidak ada mereka, tidak ada kita jamaah sekalian. Bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, diampuni semua dosanya, dimasukkan semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan terima amal salehnya. Bagi yang hidup, ini peluang amal saleh buat sampean Pak, bahagiakan mereka. Surganya sampean ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya pengen tanya jawab Pak, pengen dialog ya. Cuma saya jam 11 ada acara lagi. Mohon maaf ya, saya tidak buka tanya jawab. Tapi insyaallah esensi materi yang saya sampaikan cukuplah untuk menjadi pegangan buat kita dalam kehidupan ini insyaallah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.